Assalamualaikum Mas Gandhi, apa kabar? 40 hari Mas Gandhi sudah ninggalin kami. Harus ngomong soal Mas Gandhi, banyak banget. Banyak banget kebaikan yang sudah Mas Gandhi lakukan buat Cak Nun, saya, dan kami sekeluarga. Saya cuma mau bilang, Mas Gandhi orang baik, Mas Gandhi orang enteng, Mas Gandhi orang yang bisa masuk kemana saja dengan kesiapannya, dengan kelucuannya, dengan kecuekannya. Tapi alhamdulillah kami bersyukur kami bisa kenal Mas Gandhi. Dan saya hanya ingin mengucapkan, kami sekeluarga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk segala kebaikan yang sudah Mas Gandhi berikan pada kami. Dan akan kami ingat terus, Mas Gandhi gak mungkin terlupakan, karena Mas Gandhi gak akan tergantikan. Terus terang saya agak susah ya untuk menerima Gandhi sudah tidak ada lagi. Tapi ya apapun ya, walaupun agak lama untuk mencerna peristiwa kita semua ditinggal oleh Gandhi. Saya kira hampir semua orang yang mengenal Gandhi ya, terutama di keluarga Maiyah ya, bahwa Gandhi ternyata sosok yang diam-diam harus diakui bahwa ternyata cukup membuat kita itu merasa tergantung dengan dia. Untuk keluarga, saya kira sama seperti yang saya rasakan, pasti susah ya untuk menerima kenyataan ini. Tapi percayalah bahwa Gandhi ini ternyata punya banyak manfaat dalam kehidupan lingkungannya, teman-temannya. Itu saja. Dan mari kita doakan kepada teman kita, semoga dia pasti akan hidup lebih baik di sana. Amin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rabbul Alamin, ya Rahman, ya Rahim. Saya sangat terkejut atas kepulangan saudara muda saya, Mas Gandhi, dari Bogor. Sungguh seperti disambar petir. Mas Gandhi adalah sosok yang sangat tawadhu, sangat setia di dalam mengawal derap Maiyah selama ini, di dalam mengawal kegiatan Maiyah, terutama mengawal panjenenganipun Cak Nun, baik di dalam maupun di luar negeri. Terutama Mas Gandhi sebagai tulang punggung dan penggerak utama Simpul Kenduri Cinta di Jakarta. Beliau sangat apresiatif terhadap Kiai Kanjeng. Saya sebagai anggota Kiai Kanjeng matur nuwun dan sangat taklim dan sangat terkejut. Mudah-mudahan surga Janatun Na'im menjadi tujuan Mas Gandhi semuanya. Sekali lagi, saya betul-betul merasa kehilangan partner bermaiyah bersama beliaunya. Meskipun masih belum begitu sepuh, tapi Mas Gandhi dedikasinya sungguh luar biasa dan sangat tawadhu. Sekali lagi mudah-mudahan Tuhan memperjalankan beliau ke jalan yang sebaik-baiknya, jalan menuju surga Janatun Na'im. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bismillah. Pertama, saya kaget mendengar berita tentang dipundutnya Mas Gandhi. Saya tidak menyangka itu.
Mas Gandhi itu seingat saya ramah, murah senyum, dan yang paling saya catat itu selalu mempermudah. Ini kesan saya ketika beliau membersamai Mbah Nun maupun Mbah Nun dengan Kiai Kanjeng. Semoga beliau dalam perjalanan berikutnya juga mendapatkan kemudahan dari Allah. Ya Allah, Mas Gandhi, tidak ada yang menduga bahwa kontak saya terakhir dengan Mas Gandhi itu yang terakhir untuk lewat chat WA. Mas Gandhi adalah orang yang istiqomah, sabar, bisa mengayomi, mendampingi kami semua, dimana dibutuhkan kesabaran untuk bisa berinteraksi dengan kami. Saya terkenang awal ketemu Mas Gandhi ketika beliau mimpi bertemu dengan Cak Nun, kemudian kita pertemukan dengan Cak Nun, kemudian perjalanan waktu dari satu meeting dengan Mas Gandhi, beberapa masih bertahan, beberapa sudah tidak intens lagi untuk bersama-sama mendampingi kami, Cak Nun, Kiai Kanjeng. Dan untuk 40 hari meninggalnya beliau, mari kita doakan dengan sepenuh hati, dengan kedalaman hati, atas perjuangan, keteguhan, dan ketangguhan Mas Gandhi dalam memperjuangkan nilai-nilai yang kita bangun bersama. Semoga almarhum husnul khotimah dan diterima di sisinya. Amin. Sosok Mas Gandhi itu adalah satu sosok contoh buat kami semua. Ketika saya melihat Mas Gandhi itu, yang saya lihat adalah kegembiraan. Setiap kali melihat Mas Gandhi yang ada hanya kegembiraan. Itu jariah buat almarhum di sana. Insya Allah surga tempatnya Mas Gandhi. Surga tempatnya bersama kekasih-kekasih Allah di sana. Gandhi Tanjung Wicaksono, Mas Gandhi, Mas Barep. Mas Gandhi ini kesayangannya Mbah Nun, kesayangannya teman-teman KC, kesayangannya teman-teman penggiat, kesayangannya jamaah Ma'iyah. Dalam hal ini kebetulan persentuhan saya dengan Mas Gandhi cukup banyak, tapi semua itu menjadi hal yang personal, hubungan saya dan Mas Gandhi. Dan yang paling harus kita garis bawahi adalah Mas Gandhi adalah panutan, Mas Gandhi adalah orang yang satset, orang yang cakcek, orang yang tanggap pengabdiannya ke Mbah Nun tanpa batas, tanpa capek, tanpa lelah, ikhlas wirawiri untuk menemani Mbah Nun kemana-mana pun, ke sudut-sudut desa, ke pelosok-pelosok, dan juga ke acara-acara yang mungkin secara tugas saya tidak mampu untuk menemani Mbah Nun. Nah, itu Mas Gandhi itu lebih cakap dan lebih merantasi. Tidak terasa sudah 40 hari ya kan, 40 hari perjalananmu, lapang kabeh, jembar kabeh, kepergianmu sangat membawa kesan baik terhadap semua orang bersaksi bahwa kamu adalah orang yang sangat dan sangat baik. Selama jalan mengkono mesti awakmu mendapatkan tempat yang sangat baik dan mendapat tempat yang sangat istimewa. Hari ini genap 40 hari hijrahnya adik saya dari dunia nyata ke dunia akhirat yang abadi. Terlalu banyak saya ceritakan kenangan saya dengan almarhum Mas Gandhi. Tentunya semua adalah indah dan sangat mengesan. Mas Gandhi seorang sosok yang disiplin, dia sangat militan dan luar biasa setianya. Dia menemani kemana-mana teman-teman Kiai Kanjeng, wabil khusus dia menemani
Cak Nun, Mbak Via, dalam kondisi apapun. Terlalu cepat kamu pergi, tapi kenangan-kenangan tentang Mas Gandhi itu nggak bakalan hilang. Marah-marahnya beliau, terus ketelitiannya beliau, kedisiplinannya beliau itu jadi semacam tauladan bagi kita bahwa memang di dunia ini butuh orang seperti beliau, seperti Mas Gandhi. Mungkin juga untuk selamanya ya, mungkin kita tidak akan ketemu lagi orang yang seperti Mas Gandhi, karena di dunia ini cuma satu itu, Mas Gandhi. Sugeng kondur Mas Gandhi, sepenak, enak banget. Buat saya, Mas Gandhi itu adalah sosok atau seseorang yang dalam hidupnya sukses atau berhasil. Sekalipun dia tidak pernah menunjukkan atau mengatakan hal itu kepada saya pun kepada yang lain-lain, saya kira. Sukses yang saya maksud dalam hal ini adalah Mas Gandhi sukses di dalam memproses, bertumbuh dan berkembang menjadi diri pribadi yang berkualitas, menjadi diri pribadi yang memiliki kecakapan, memiliki kemampuan, memiliki kapabilitas maupun kapasitas yang mumpuni, dan itu sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat berguna tentu saja buat Mas Gandhi sendiri dalam konteks karirnya, tetapi juga bermanfaat untuk komunitasnya, untuk lingkungan di mana Mas Gandhi berada tentunya. Dalam konteks Ma'iyah pun Mas Gandhi adalah pribadi atau sumber daya manusia yang layak diandalkan dan telah memberikan banyak kontribusi buat pemikiran, perkembangan, dan bagaimana berjalannya Ma'iyahan secara umum atau secara global gitu ya. Oleh karena itu, pada kesempatan mengenang atau peringatan 40 hari ini, saya menyampaikan bahwa saya sangat kehilangan Mas Gandhi dan selalu merindukannya untuk kembalinya Mas Gandhi dalam wujud spirit, dan yang lebih utama adalah tertransformasinya kita semua oleh kualitas yang selama ini ditunjukkan oleh Mas Gandhi. Gandhi, teman lama, teman perjalanan panjang, banyak duka, banyak tantangan, banyak kesulitan, tertawa bersama, garap-garapan, sudah bukan seperti saudara, tapi memang sudah saudara. Dan dia adalah orang yang sangat dekat dengan Simbah, mungkin lebih sabar menghadapi Simbah daripada saya. Tapi Gandhi, ada satu hal yang Gandhi susah ditemukan di orang lain selain Gandhi. Gandhi adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Gandhi adalah tonggak. Gandhi itu mungkin omongannya, caranya menyampaikan tidak semua siap dengan Gandhi. Tapi yang pasti dia tidak pernah bergerak dari tugasnya, dia tidak pernah bergerak dari tanggung jawabnya. Semua diselesaikan dengan baik. Dia pelaku, dia orang yang bisa disandari tanpa harus kita khawatir itu tidak akan selesai. Sekarang dia meneruskan perjalanan. Ya, nggak enak ngomongnya, tapi kita pahamlah dia duluan kenapa. Ya akan kita rindukan, tapi jangan sampai kerinduan kita menghalangi perjalanan dia. Perjalanan dia adalah perjalanan yang kita semua rindukan, dan dia kebetulan duluan. Jangan kaget kalau nanti tiba-tiba Gandhi WA, SMS, ngabarin, ternyata di sini gitu loh. Biasa itu kelakuannya Gandhi. Selama jalan kan, saya nggak akan lupa sama kamu. Kak mungkin lupa juga. Kamu adalah bagian penting dari perjalanan kita bersama. Gandhi, Simbah, hadir terus di perjalanan kita. Betul. Gandhi itu teman yang aneh ya. Saya itu secara personal
bisa dibilang jarang komunikasi sama dia. Maksudnya keseharian itu lewat chat atau telepon. Tapi kalau ketemu akrab. Sekarang Gandhi malah udah pentas duluan ke sana. Saya cuma mau ngomong satu kalimat yang hampir setiap ketemu dan setiap komunikasi itu Gandhi selalu ngomong gini ke saya. Gokil lu kan, gokil. Jumpa lagi ya kan. Mengenang seorang Gandhi, saya pastikan bahwa dia itu orang yang baik dan selalu jujur dengan apapun, ceplas-ceplos, rame, selalu gembira, dan sangat care dengan teman-temannya, walaupun dia nggak pernah memperlihatkan itu ke teman-temannya. Mungkin terkesan cuek, terkesan tengik, atau yang lain. Saya bersaksi Gandhi itu orang baik. Selamat jalan, Gan. Surga tempatmu. Gandhi kenal mungkin 15 tahun yang lalu ya. Awal kita pernah mau bikin beranda musik, sebuah platform. Pada waktu itu belum ramai, kita udah bikin. Salah satunya satu tim sama Gandhi, dia di bagian IT dan web developernya kalau nggak salah ingat. Sangat baik, sangat total dalam melakukan hal apapun, mengerjakan semua tugas-tugas yang mungkin diberikan sama Simba, terutama di Kenduri Cinta. Sangat luar biasa Gandhi. Semoga tenang, beristirahat dengan damai. Sampai berjumpa lagi, Gandhi. Ketika Gandhi nggak ada itu, sesaat mesinnya macet. Saya merasakan betul itu. Benar-benar rasanya itu mesin kita ini semua mati dulu. Macet. Orang mubeng. Rantainya nggak bergerak. Terus ya benar-benar mesinnya kita itu seperti mesin mogok kan. Ya karena Gandhi ini bagian penting dari mesin kita. Ya mesin Maya terutama itu teman-teman KJ mesti merasakan bukan macet mesinnya lagi. Kalau teman-teman KJ mesti merasakan uripe macet nggak ranu Gandhi, yakin gue ya. Ini kan kok tidak apa ya, ternyata Gandhi Oranono itu kita benar-benar ngerasa nih, kok Gandhi itu ada di mana aja itu. Kalau mesin tuh ya ada belum AC, ada pistonnya, ada gardannya yang menyambungkan roda depan sama belakang, itu Gandhi ternyata. Simbah ini kalau nggak ada Gandhi, ya aku serasa bayangkan bagaimana. Itu baru Simbah, belum KJ, belum Donya Maya yang kita uri, yang kita lestarikan ini. Banyak pekerjaan belum merampungkan dan kita ini masih, ternyata kita ini masih sangat bergantung karo kowe kan. Nek kowe ra ono yo ya ora apa-apa wis. Oke wis, ora apa-apa wis. Tak tombo wis. Kita nanti teman-teman yus konsolidasi. Nyatanya memang seperti ini, Gusti Allah memang punya
jalan seperti ini ya kita, ayo teman-teman, ini juga penyemangat awakku dhewe, ayolah orang Gandhi, bagaimana kita bisa sedekat mungkin menggantikan peran Gandhi di Maya, di komunitas, di apa ya di Maya. Ya, moga-moga kita kuat, semoga kita bisa tambah erat koordinasi, bergandengan tangan, saling menyemangati, bersinergi. Apa wae lah tinggu gandeni perane Gandhi. Karena ya abot banget orang Gandhi. Tapi abot tidak berarti ngelokro toh. Iki lak Gandhi pasti ngeguyu nek awake dhewe ngelokro. Ayo. Apa-apa. Tak teruskan kan, kita teruskan bareng-bareng kan. Pak D mentasbihkan seorang Gandhi Tanjung Wicaksono dengan panggilan promotor. Sebab dalam kurun waktu 20-an tahun Mas Gandhi yang menemani Mbah dalam suka dan dukanya. Seorang yang bisa menjembatani kepentingan Mak Iyah dengan Mbak Vi, ibunya Novia Kolopaki, dan Mbah Nun serta keluarga dari Jombang, dari Jogja, dan dari mana-mana. Mas Gandhi bisa berfungsi sebagai intel, bisa berfungsi sebagai ahli IT, bisa berfungsi sebagai seorang agent travel, karena ia yang menentukan, yang memberikan jalan kapan Simbah berangkat terbang dan landing, kapan memasuki acara dan memberhentikan acara, kapan menyuruh Simbah makan dan istirahat. Hanya Gandhi seorang yang mampu, dan saat ini belum ada yang bisa menggantikan posisinya. Mudah-mudahan kamu tenang di sisinya ya Gandhi. Saya selalu komunikasi denganmu. Setiap Pak D keluar, kemanapun saya keluar, saya takut kalau keluarnya saya tidak diketahui anak Maya. Makanya saya selalu lapor kepada promotor Gandhi, dan jawabannya pun singkat, kadang tidak punya apa-apa, tapi kesingkatnya jawaban, begitu kenyataan. Pak D selalu ditempatkan di tempat-tempat terhormat dan mulia oleh bagaimana Mas Gandhi menempatkan orang-orang terbaik, sahabat-sahabat Mbah Nun, dan orang-orang yang mengurusi Mak Iyah itu sendiri. Semoga kamu tenang di sininya kan. Ibumu, adik-adikmu, insya Allah sedulurmu Mak Iyah akan selalu menemani. Tidak usah khawatir, jalanlah kamu menuju ilahi dengan iman, dengan amal yang telah engkau torehkan. Semoga engkau diampuni, semoga engkau mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu cepat kan, PR kita masih banyak, tapi ya apa boleh buat. Ini kita akan kita lanjutkan. Banyak banget yang aku belajar banyak dari kamu. Semoga kami yang di Kenduri Cinta bisa menerusin semua yang memang sudah kita rancang sejak lama. Pelan-pelan pasti, tidak mungkin cepat. Apapun itu, terima kasih kan, sudah memberi warna dalam hidup aku secara personal. Pengaruh kamu cukup besar, juga pasti untuk Maya dan juga untuk Kenduri Cinta. Sekali lagi terima kasih. Bismillah, kami semua akan melanjutkan perjalanan ini. Terima kasih sekali lagi kan. Gandhi memang apa ya, sebetulnya dari awal itu saya mengenalnya itu sungguh orang yang sangat
bersemangat untuk mendukung kegiatan Ma'iyah ini. Jadi benar-benar, tapi di awal itu saya terus terang tidak menyangka sampai begitu totalitasnya Kandi itu. Dan saya salut, memang itulah kalau saya bisa gambarkan Kandi itu ya seperti yang disampaikan Cak Nun itu, yang namanya Cah Angon. Jadi dia benar-benar mendedikasikan waktunya untuk memanage atau angon dalam Ma'iyah ini. Dan angon di situ bukan sekedar dia leha-leha, enggak, jadi dia benar-benar mengamati, dan juga dia sungguh waktunya dia optimalkan untuk Ma'iyah ini. Sungguh luar biasa ya Kandi itu. Semoga apa yang sudah diperjuangkan juga bisa dilanjutkan oleh teman-teman di Ma'iyah, karena mau nggak mau pengaruh dari atau apa yang sudah dikerjakan Kandi di lingkungan Ma'iyah ini betul-betul merubah lingkungan aktivitas dari Ma'iyah ini. Kandi, saya pribadi salut dan berterima kasih atas dedikasimu. Ya, semoga dirimu di sana mendapatkan ganjaran yang layak untuk segala pengabdianmu. Mas Gandhi selalu ada di depan kita. Nah, saya membaca Mas Gandhi pertama 3 tahap lah. 1, Mas Gandhi orang baik. Ketika saya pertama kenal beliau sejak kurang lebih mungkin 2010-11 ya. Nah, ini pertama, seperti tadi yang disampaikan oleh, dan saya yakin banyak di antara kita di sini. Mas Gandhi itu satu adalah dia yang menyambungkan satu dengan yang lain. Saya saksi hidup pada Mas Rey, yang menyambungkan saya dengan Mas Rey, yang menyambungkan saya dengan senior-senior JM gitu ya, itu adalah Mas Gandhi. Mas Gandhi mengingatkan saya tentang banyak hal. Lalu kemudian yang saya ingat Mas Gandhi pada masa itu adalah, karena terus terang aja kita punya memori-memori tentang Mas Gandhi. Salah satunya adalah Mas Gandhi itu pernah tinggal sama saya di kos-kosan. Di kos-kosan saya. Ya. Ini pada saat itu Mas Gandhi sedang mencari pekerjaan. Tapi dia apen-apen bekerja. Setiap pagi berangkat. Itulah Mas Gandhi. Artinya dia tidak ingin merepotkan orang, dia tidak ingin menyusahkan orang, dan dia selalu membahagiakan orang seperti Mas Boni sampaikan. Lalu kemudian saya saksi hidup bagaimana Mas Gandhi itu tidak pernah memikirkan dirinya. Tidak pernah bertanya tentang saya mau apa gitu ya. Tetapi yang dia cerita adalah bagaimana tadi masalah sosial itu. Selalu masalah sosial, dan bagaimana Mas Tri pasti ingat istilah rembol-rembol dan gento-gento rembol kalau kita di KC. Nah, ini selalu disampaikan. Yang kedua, masa kedua juga Mas Gandhi orang baik. Masa kedua itu adalah masa kekinian. Mas Gandhi itu banyak secara pribadi membantu saya, menguatkan saya ketika saya di dalam masalah yang masalah lah, ya. Mulai dari masalah saya pribadi, masalah keluarga, termasuk juga yang mengabarkan tentang kemeninggalan bapak saya itu Mas Gandhi. Termasuk juga ketika saya pernah Malioboro itu mengembara gitu ya, sampai 2-3 tahun hilang. Itu Mas Gandhi yang mencari saya melalui anak saya bernama Orlando. Nah, Mas Gandhi dari sana pasti senyum ya. Mas Gandhi meninggalkan kita pada tanggal 14 Oktober 2023 dan anak saya ada 2024, dan anak saya itu lahir 14 Oktober 2003. Jadi satu sisi saya mengirimkan WA kepada anak saya
selamat ulang tahun anakku. Di bawahnya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan anak saya bangun pagi-paginya, bukan dia bilang terima kasih, tetapi Om Gandhi kenapa ya. Yang ketiga, Mas Gandhi orang baik ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa terakhir kurang lebih 2 minggu sebelum tanggal 14 kurang lebih ya, itu ada beberapa peristiwa yang Mas Gandhi mungkin ingin sampaikan, sehingga dia dengan terpaksa karena susahnya kita bertemu, karena pada saat KC itu saya bilang saya tidak mungkin datang KC karena saya harus ke Jogja. Akhirnya Mas Gandhi sebelumnya datang ke kantor waktu itu. Masalah bagaimana ke depan, bagaimana Jemaah Ma'iyah ke depan, bagaimana umat ke depan. Nah, itu yang Mas Gandhi sampaikan. Sampai dengan berikutnya kita disambungkan oleh perusahaannya Mas Gandhi juga. Makanya tadi saya juga heran, di luar saya bicara gini, kita kegeeran mungkin. Mas Gandhi ini kita pikir dia teman kita aja, ternyata temannya di luar jauh lebih banyak daripada kita ini Jemaah Ma'iyah. Mas Gandhi itu punya teman dan sahabat. Ini memang penyambung. Ya seperti tadi Mas Tri, kita ke negara manapun, ke daerah manapun pasti ada sambungan. Kita mau umroh sudah disambungkan, dan yang nyambungin Mas Gandhi. Mas Re saya disambungin sama Mas Re. Banyak lagi teman-teman Ma'iyah yang kita juga disambungkan. Dan serang aja kalau mengingat Mas Gandhi ini, saya mengingat airport. Kalau beliau kan kita panggil dengan Wali Bogor. Lalu kemudian kalau di airport dari zaman dulu kita udah pagi-pagi, airport belum buka, kita sudah mangkal, kita udah nongkrong. Nah, ini kesan-kesan ini dengan ibu juga setiap lebaran kadang kita kesini. Kalau dia rindu, dia mengatakan bukan dia yang kangen ketemu, tapi emak nyariin lu, emak nyariin ente. Dia nggak pernah pakai kata lu. Kalau Mas Gandhi itu selalu pakai kata ente ya. Jadi tata bicaranya, tata akhlaknya, dan yang paling khas adalah jabat tangannya Mas Gandhi. Kangen toh sama jabat tangannya Mas Gandhi? Itu ke depan kita punya beberapa program dan PR pastinya dari Mas Gandhi, tapi ini terkait dengan sosial. Itu aja dari saya. Sekali lagi, Mas Gandhi orang baik. Yang kedua, Mas Gandhi orang baik. Dan yang ketiga juga Mas Gandhi orang baik. Gandhi itu memang menyatukan kita. Nggak ada pun ini kita disatukan sama Gandhi gitu. Sudah lama nggak ketemu teman-teman. Akhirnya bisa silaturahmi. Nggak ada pun dia masih bisa menyatukan kita itu. Ya kehilangan ya kehilangan. Sedih ya sedih. Ya alhamdulillah dia sudah lulus. Udah nggak perlu repot-repot ngurusin kita semua. Jadi memang Gandhi memang saling menyatukan antar teman satu dengan teman yang lain. Pas umrah juga bareng sama anaknya Pak Demus juga dihubungkan. Saya juga dikenalkan dengan Hariri, Tobe, nah itu, dan itu Gandhi itu. Memang nggak tahu ya kok bisa begitu anak itu. Punya keistimewaan itu Gandhi itu. Yang memang yang sampai sekarang juga teman-teman nggak ada yang bisa gantiin itu sepertinya. Kalau urusan kerjaan juga sering banget dia nyariin saya kerjaan juga. Mau ini nggak, ini diketemuin temennya. Terus mau nggak di sini. Nah itu Gandhi itu. Banyak yang jasa-jasa Gandhi itu ke teman-teman semua itu. Nah, Gandhi menuju proses itu transisi karena mengawal beberapa hal. Mengawal namanya individu Cak Nun, dia individu. Mengawal kemudian Ma'iyah sebagai satu sistem tata kelola. Kemudian mengawal apa? Konektivitas, jejaring-jejaring yang ada. Konektivitas kan bukan antar Ma'iyah, tetapi antar institusi-institusi yang dikenal, yang terjaring oleh Cak Nun sebagai suatu pusaran. Masukan saya, mohon amal jariahnya Gandhi itu bisa dilanjutkan. Satu pembelajaran dari Mas Gandhi yaitu tentang saling menyapa. Ketika waktu ada acara gambang, terus setelah gambang itu selalu ada kata-kata yang terus ngomong bahwa
sudah sampai mana, sudah sampai rumah, saling mengabarkan. Itu kayaknya sepele tapi bagi saya itu ngeri lah, itu istimewa banget. Terus di sini Mas Gandhi itu seperti jembatan kemanapun, selalu dia menghubungkan dari A, dari B, dari C, dan itu terkoneksi semua. Dan itulah Mas Gandhi. Gandhi itu teman yang asik sebenarnya, serius tapi juga penuh canda gitu. Candanya tuh serius, dia bisa negur kita kalau salah, tapi kayaknya nggak serius, tapi sebenarnya serius gitu. Jadi saya suka ngajak dia berantem aja sih, teman berantem yang asik, teman diskusi yang menarik, wawasannya cukup luas gitu. Jadi terus terang saya kehilangan Gandhi banget. Ini nggak tahu saya mau mulainya dari mana. Yang pasti Gandhi itu udah kayak saudara bagi saya gitu. Banyak dimensi yang mungkin sifatnya lebih personal sebenarnya gitu, timbang yang urusan dengan penduduk cinta gitu. Dunia Gandhi itu orang yang sangat tulus gitu ya. Terus nggak pernah ada pamrih kalau membantu gitu. Saya kenal Gandhi itu sudah waktu posisi saya udah menikah, Gandhi belum gitu. Jadi malah justru, tapi pada prakteknya Gandhi sering jadi tempat curhat saya gitu. Urusan rumah tangga malah justru banyak, kalau diskusi sama Gandhi nyaman gitu. Banyak solusi yang kemudian malah Gandhi Gandhi berikan gitu. Ya, dan itu nggak teori gitu. Kayak yang Gandhi itu kan, karena Gandhi tandang, benar-benar tandang. Yang paling ngena banget itu waktu istri saya meninggal. Istri saya meninggal, saya posisi di Bogor, istri meninggal saya perjalanan ke Bojonegoro. Gandhi inisiatif bahwa anak saya untuk ngantar ke pemakaman istri gitu. Dan itu luar biasa. Malah justru Gandhi dulu yang nyampe ke Bojonegoro. Ya, kalau terkait banyak hal ya sebenarnya kalau ngobrol tentang Gandhi, nggak tahu mau dari mana mulainya gitu, karena hubungannya udah hubungan personal. Jadi sama Oma juga sering ibunya Gandhi gitu, ya udah kayak ibu saya sendiri gitu, udah dekat gitu. Mas saya juga yang saya dengan Gandhi itu sama setiap orang itu punya treatment sendiri-sendiri gitu. Jadi sama saya ada treatment sendiri, sama teman-teman yang di Rebuan juga punya treatmentnya sendiri. Dan semuanya itu dibuat supaya tumbuh gitu. Meskipun dengan keterbatasannya teman-teman, tapi Gandhi selalu memacu untuk menyemangati, untuk memberikan solusi-solusi gitu. Kayak saya aja misalkan, itu kan kalau ngomong sebenarnya terbata-bata gitu. Sama Gandhi untuk dilatih supaya bisa ngomong lancar gitu, segala macam gitu, public speaking. Satu hal yang menancap tentang Gandhi itu, tentang IT itu, dia punya pemahaman bahwa IT itu sebenarnya lebih ke interaksi manusianya gitu. Jadi yang dipentingkan itu interaksi manusianya gitu. Jadi teknologi informasi itu kalau menurut Gandhi itu justru tidak menjadi apa-apa kalau interaksi manusianya itu belum beres. Nah, teknologi informasi itu sama Gandhi itu jadi sebagai alat saja gitu. Dan itu nancep banget sama saya gitu. Dan itu meskipun sederhana, simple, tapi prakteknya memang kayak gitu. Banyak masalah-masalah proyek IT yang saya alami itu solusinya ternyata ya interaksi manusianya gitu. Karena interaksi antara orang-orangnya itu belum beres, ya mau gimana bisa beres IT-nya gitu, informasi teknologinya. Jadi kalau menurut saya belum meninggal kalau menurut saya gitu. Karena banyak sekali nilai-nilai yang Gandhi titipkan lah ke teman-teman itu, dan itu spesifik setiap orang itu punya titipan-titipan sendiri, dan itu tentunya terus menghidupkan supaya teman-teman itu terus tumbuh. Matur nuwun buat Gandhi, insya Allah kita ketemu lagi lah, kita mayahan lagi di surga insya Allah, kalau Allah mengizinkan insya Allah. Gandhi orang baik, kita kehilangan, tapi yang dia tinggalkan sungguh luar biasa, dan itu menghidupkan teman-teman sekalian. Bagi saya, Gandhi adalah teman yang
menurut saya sih sangat istimewa bagi saya. Ternyata Gandhi istimewa bagi teman-teman yang lain. Jadi Gandhi sangat memperhatikan teman-teman dalam pergaulan, dan dia sangat-sangat care ya sama yang lain gitu. Pergaulan saya dengan Gandhi mungkin sudah jalan 15 atau 16 tahun sejak dia gabung di Kenduri Cinta. Jadi ketika ada informasi bahwa Gandhi pergi, terus terang saya sangat terpukul, dan bukan sehari dua hari, berminggu-minggu, sampai hari ini saya masih sangat kehilangan. Ketika 7 hari saya ziarah ke kuburnya, saya sangat tidak mampu untuk menahan tangis dan saya sangat terpuruk. Mungkin itu yang saya ungkapkan dari hati saya. Semoga Gandhi bisa ketemu dengan Tuhannya. Husnul khotimah. Amin. Saya kenal Mas Gandhi di Kenduri Cinta ini. Beliau adalah bagi saya adalah keluarga, karena saat semua orang meragukan kemampuan saya, beliau memberikan saya kesempatan. Beliau adalah satu-satunya orang yang menanyakan selalu tentang kehidupan keluarga kita, teman-temannya, bagaimana adiknya, apabila ada yang sakit, beliau akan terus menanyakannya sampai terdengar kesembuhannya. Seperti itu. Selain itu, saya mengenal sosok Mas Gandhi itu, seperti kata teman-teman yang lain, itu benar bahwa beliau adalah orang yang disiplin dan konsisten. Jadi terima kasih untuk nilai-nilai yang sudah diajarkan kepada saya dan teman-teman Mas Gandhi. Semoga kita bisa bermaayah lagi dan berkenduri cinta lagi di suatu tempat yang lebih menjanjikan dan lebih indah. Terima kasih. Untuk Mas Gandhi ya orang yang saya anggap sebagai kakak, ya guru juga, ya orang yang mengajarkan banyak hal lah. Dan yang saya salut sih pasti beliau tidak hanya mengajarkan ya, tapi juga pasti sudah melakukannya gitu. Terima kasih Mas Gandhi sudah mengajarkan banyak hal. Terima kasih sudah menjadi kakak, guru sekaligus yang baik gitu. Pertama kali Awan kenal sosok Mas Gandhi, dia itu adalah mesin utama KC. Mungkin bukan hanya KC, Maiyas keseluruhan, ya dia adalah mesin utamanya. Banyak pelajaran yang Awan dapat dari Mas Gandhi. Singkat tapi penuh makna. Terima kasih Mas, selamat jalan. Mungkin saya baru mengenal beliau itu 2 tahun, tapi persentuhan ini kok seperti panjang gitu loh. Bahkan kemarin di pemakaman itu saya sampai nangis. Jadi emang beliau itu sudah mengena di hati saya. Entah perilakunya yang mana, sampai sekarang pun saya bingung. Yang jelas beliau baik, beliau tulus, dan beliau contoh yang baik untuk adik-adiknya. Sugeng tindak Mas Gandhi, matur suwun. Sugeng tindak Mas Gandhi, terima kasih untuk semua motivasi ilmu yang telah Mas Gandhi berikan. Selamat berjumpa dengan para kekasihnya Allah. Selamat bermakyah di surga. Swargi langgeng kagem panjenengan Mas Gandhi. Untuk mengenang kepergian Mas Gandhi, saya tergugah untuk menukil satu ayat Al-Quran di Al-Baqarah ayat 43. Aqimis sholata wa atau zakah warkangi mangarokingin. Laksanakan, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Gandhi menurut saya
kalau kita pakai terminologi ayat ini, saya bisa mengasosiasikan dalam konteks Ma'iyah, Gandhi itu mendirikan Ma'iyah, kemudian menunaikan kenduri cinta, dan berukuk minggu lalu bersama para marja di surga sana. Salah satu aplikasi dari mendirikan Ma'iyah, menunaikan kenduri cinta dan rukuk bersama para marja yang telah mendahului kita. Beliau mengenalkan saya pada satu konsep yang dia sebut dengan total volunteer. Di Ma'iyah di kenduri cinta, Gandhi itu sangat total. Dia menerjemahkan nilai-nilai Ma'iyah, hal-hal yang dipelajari bersama di kenduri cinta dengan sangat total. Tanpa menggunakan terminologi agama, terminologi akademis, dia mendirikannya, dia melaksanakannya setiap hari dalam kehidupan pribadinya maupun di kehidupan komunitas yang kita sehari-hari berinteraksi dengan Mas Gandhi. Semoga dengan total volunteer itu yang dia tidak hanya konsepkan tapi dia laksanakan, itu menjadi tiket ke jannahnya, jannah yang membawa Gandhi di alam kubur dan alam akhirat yang tenang. Selamat jalan Mas Gandhi. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kita yang masih belum jelas ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jejak-jejak Mas Gandhi dengan total volunteernya. Gandhi mendahului kita pada proses kehidupan yang ada di dunia ini. Kalau saya bersaksi untuk Gandhi, Gandhi orang baik pastinya. Persentuhan dengan Gandhi itu persentuhan yang kalau di saya itu lebar dan dalam. Saya kebetulan ada project sama Gandhi namanya Indonesia Project yang hari ini nggak lulus. Satu karena Gandhi udah pergi, satunya dikurung. Jadi hari ini hold. Terus saya dengan Gandhi juga punya project mengenai intellectual propertiesnya KC, masih jalan. Kita lagi proses diskusi ke teman-teman notaris. Itu banyak project-project yang saya lakukan dengan Gandhi. Dan Gandhi itu kekuatan terbesar yang menurut saya yang kalau hari ini dianggap menjadi komersialisasi adalah dia tidak segan-segan memberikan informasi, memberikan link, memberikan apapun yang sifatnya bisa utilisasi ke ekonomi, ke faktor-faktor ekonomi. Saya kehilangan teman berdebat, kehilangan teman berdiskusi. Ke depan harapan saya kita udah dikasih nilai-nilai dari CN turun ke Gandhi dan kita akan bisa elaborasi banyak hal. Salah satu nilai yang tertanam di saya adalah mengenai loyalitas total. Tidak, kalau bahasanya Gandhi itu tidak menyek-menyek. Kalau idiom yang sih digunakan untuk cerita kita adalah bedanya pecel dengan pecel-pecelan. Jadi kalau di kenduri cinta itu ya makan pecel, bukan makan pecel-pecelan. Di kenduri cinta itu ya loyal, ya kenduri cinta itu pekerjaan pertama, pekerjaan dunia itu sampingan. Forum yang dibangun itu kita sama trust. Trusted factor menjadi kunci utama juga, maka tidak boleh menyek-menyek kalau meminjam kalimatnya Gandhi. Jadi teman-teman sekalian, testimoni tentang Gandhi adalah satu, loyalty nomor satu. Pinter dan tidak itu nomor dua, yang penting loyal. Yang kedua, Gandhi memberikan ruang yang kalau bahasanya Mas Roni tadi adalah ruang kegembiraan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Teman-teman bisa ngejuk apa aja dengan Gandhi. Gandhi kita kehilangan selalu di setiap sesi kehilangan kita punya dua pilihan, kita mau terpuruk kehilangan atau bangkit. Dan Gandhi udah mengajarkan kita untuk bangkit. Cerita tentang perjalanan sama Mas Gandhi sih mungkin bisa beberapa hari ya untuk ceritanya. Cuman aku pengen mengingat terakhir aja sih sama Mas Gandhi. Terakhir kemarin ketemu di KC. Di KC nggak banyak omong. Dia cuma konfirmasi ke aku. Iya Neng, it's okay katanya. Ya aku bilang, oke, emang kenapa? Beneran oke. Dia itu memastikan kata-kata oke itu sampai 3 kali. Terakhir aku bilang,
oke kok aku nggak kenapa-napa. Terus ya oke ya, fix ya, oke. Ternyata kata-kata oke itu untuk memastikan dari aku sendiri mungkin ya, kalau udah oke mau ditinggal gitu. Ada koordinasi, semua datang ke sini, dan dalam perjalanan aku tuh masih nggak percaya gitu, masih berharap dia wah ngeprank nih bocah nih gitu. Karena emang kelakuan dia kayak gitu dari dulu tuh, suka ngeprank gitu, suka bikin surprise gitu. Surprise-nya tuh yang nggak tanggung-tanggung lah kalau bikin surprise orang itu. Mau nikah surprise, mau umroh surprise, tahu-tahu udah sampai di sana baru ngabarin. Sekarang dia pergi pun surprise juga buat kita. Pokoknya doanya aja untuk Mas Gandhi selamat jalan di Husnul Khotimah. Mas Gandhi itu dia tidak pernah menyerah untuk misal kita project ada gagalnya, ada kurang berkembangnya, dia akan kasih jarak sebentar, nanti satu saat dia akan maju lagi untuk nyobain kita lagi, untuk bisa melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas yang pernah kita mau kerjain bareng-bareng. Jadi saya beberapa kali projectnya Mas Gandhi itu mungkin 1, 2, 3 ya mungkin banyak yang kecewain dia juga sih. Tapi saya belajar banyak di situ ya. Tapi dia juga memberi kesempatan lagi gitu. Jadi bukan orang yang begitu ketemu satu masalah terus nggak berkembang nih orang, nggak dikasih kesempatan, tapi dikasih kesempatan lagi berikutnya. Nah ini saking pintarnya kadang-kadang saya mikir ini akselerasi belajarnya kayak apa ya. Saya sama-sama di IT, tapi dia belajarnya sangat-sangat cepat, dan ya kita memang kehilangan ya Mas Gandhi. Tapi nilai-nilai yang pernah dia ajarin, pernah dia praktekin, pernah dia usulkan ke kita, itu rata-rata teman-teman udah dapat kalau kita bergaulnya sangat dekat sama dia. Itu aja yang saya dapat pesan dari Mas Gandhi. Insya Allah dia, saya rasa dia udah melakukan tugasnya sebagai manusia ya. Artinya dia tidak cuma ngembangin diri atau mentingin diri tapi lebih ke teman-teman yang lain. Ya, siapapun yang berkenalan atau bergaul dengan Mas Gandhi itu beruntung sebenarnya. Mas Gandhi itu kalau saya selama ini mengenal beliau itu dalam berhubungan secara personal ke beliau, dia itu adalah orang yang menginspirasi menurut saya. Ketika kita memiliki banyak persoalan, entah di bidang pekerjaan, entah pribadi, terus ketika kita bisa bercerita ke beliau biasanya itu menawarkan banyak sekali ya sisi-sisi ide-ide solusi yang mungkin kita sendiri tidak terpikirkan, sehingga pemikiran-pemikiran unik inilah dari beliau, pemikiran uniknya ini yang membuat kita itu menjadi beliau ini menjadi orang yang spesial. Saya seperti itu. Selain itu beliau juga sangat peduli dengan sesama teman, dan dia juga sering menghubungkan satu dengan yang lain di tempat-tempat yang jauh. Saya kehilangan seorang kakak yang selama ini mendidik saya untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada di Kendur Cinta. Seringkali saya mendapatkan WhatsApp dari Mas Gandhi itu, dia menanyakan Pierre itu adalah menanyakan proses pembuatan poster yang sedang saya kerjakan. Dia menanyakan proses itu untuk memastikan terjadi atau masih masih dibutuhkan. Saya itu mendapat banyak sekali pelajaran dari Mas Gandhi, banyak banget, yang itu membuat saya mendapatkan impact di tempat kerja maupun di luar kegiatan Ma'iyah. Matur suwun sangat Mas Gandhi, matur suwun sangat, sampun ngancani arek-arek, menemani teman-teman, menemani adik-adik
selama kita membangun nandur di Kenduri Cinta. Matur suwun sangat Mas, matur suwun. Surga kanggem panjenengan Mas. Dengan Mas Gandhi, menurut saya sosok yang saya kenal luar biasa. Selama di Kenduri Cinta banyak mengajarkan banyak hal, bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam setiap melakukan apapun, karena saya ingat sekali apa yang Mas Gandhi pesan. Mas Gandhi selalu ingatkan bahwa untuk bersungguh-sungguh itu tidak harus hal yang melulu menghasilkan uang. Berikutnya yang paling saya nancep adalah bahwa Mas Gandhi selalu menyampaikan bahwa kita harus melayani, dan melayani itu beda dengan jongos lah. Jadi di Kenduri Cinta banyak hal yang menurutku dari Mas Gandhi menyampaikan sesuatu yang baru yang belum pernah dapat di luaran sana, yang bukan hanya memberikan arahan akan tapi juga perilakunya, terus bahkan dia mencontohkan lah. Beberapa kali saya sangat luar biasa menurut saya. Masih banyak hal yang ingin saya sampaikan, mungkin itu aja. Yang pasti satu kata buat Mas Gandhi, I love you full. Apa yang selama ini saya dapat, insya Allah bisa menjadi bekal saya untuk di Kenduri Cinta maupun di keluarga, bahkan bagaimana saya di tempat kerja. Mas Gandhi ini salah satu mentor saya ya, yang saya belajar nulis itu karena Mas Gandhi, saya belajar ngomong di depan orang banyak itu karena Mas Gandhi juga yang memberikan kesempatan di KC terutama. Dan saya sering bilang, ini mungkin bilangnya ke istri saya, kalau Mas Gandhi itu salah satu orang yang paling disiplin yang pernah saya lihat, yang paling banyak, yang paling mampu memanage waktu yang paling bagus yang pernah saya lihat. Sampai ketika kerja terakhir, yang paling saya kira salah satu yang paling bisa mempraktekkan bahwa bekerja itu bisa dari mana saja. Mas Gandhi itu orangnya sangat rasional, tapi tadi saya dengar dari ibundanya Mas Gandhi bahwa ternyata Mas Gandhi itu di rumah walaupun orangnya sangat rasional ketika berusaha, tapi tetap berdoa, ngaji, dan itu yang benar-benar dipraktekkan bahwa beragama itu di dapur seperti yang disampaikan oleh Cak Nun. Dia mempraktekkan itu, dan kalau Mas Gandhi saya yakin masih mendengar ini, saya punya utang Mas untuk membuat laporan keuangan KC yang benar-benar proper, dan itu sampai sekarang belum saya kerjakan. Dan saya yakin itu salah satu yang dipesankan kepada saya untuk sekaligus latihannya. Jadi kami banyak belajar dari Mas Gandhi, itu aja. Terima kasih. Sosok yang saya anggap sebagai teman, sosok yang saya anggap sebagai sahabat, sosok yang saya anggap sebagai kakak, sosok yang saya anggap sebagai teman sharing, teman ngobrol, bahkan berdebat, telah berpulang kepada kesejatian yang abadi. Mas Gandhi Tanjung Wicaksono, banyak sekali ilmu, banyak sekali hasanah, banyak sekali wawasan yang saya cukup belajar dari almarhum. Saya menyebut almarhum adalah sosok yang ikhlas, karena banyak sekali ketulusan yang kami potret dari almarhum. Ringan tangan, rendah hati, tidak pernah berhitung ketika menolong teman, sahabat, dan sekitarnya. Begitu banyak sisi yang bisa saya potret dari almarhum. Bukan hanya soal keikhlasan, tapi soal kebersahajaan beliau, soal ketenangan beliau, soal kefokusan beliau, kekhusyuan beliau dalam menjalani setiap peran. Banyak sekali peran yang bisa beliau lakukan semasa hidup, dan dari situ saya cukup banyak belajar. Saya sangat begitu yakin bahwa beliau lulus secara husnul khotimah.
tidak pernah menyangka bahwa akan ada buku soal bacaan-bacaan wirid yang di sini tertera foto almarhum. Tidak pernah saya duga bahwa saya akan memegang buku ini. Sama sekali tidak pernah menduga. Tetapi inilah kehidupan. Bahwa sesuatu yang hidup pasti akan menemui mautnya. Sesuatu yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Terakhir, untuk saudaraku Gandhi Tanjung Wicaksono, engkau adalah sosok yang begitu indah di mata kami. Engkau adalah sosok yang begitu banyak memberikan pengalaman, banyak memberikan sentuhan-sentuhan yang kami tidak pernah duga sebelumnya. Mas Gandhi, engkau telah indah hari ini, engkau telah nyaman posisimu. Saya begitu yakin engkau telah berada di surganya Allah, engkau telah bersama dengan kekasih-kasihnya Allah. Salam kepada Kanjeng Nabi. Almarhum Kang Mas Gandhi Tanjung Wicaksono. Saya baru berjumpa beliau total 4 kali, tapi dari 4 kali perjumpaan itu dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, beliau itu seperti namanya, Gandhi itu artinya dalam bahasa Hindi peramu parfum. Sedangkan Kanjeng Rasul pernah berpesan untuk berteman dengan peramu parfum agar kita terkena harumnya. Nama tengah beliau adalah Tanjung. Tanjung bisa berarti bunga tanjung, bisa juga berarti bagian daratan yang menjorok ke lautan. Sebagai bunga, Tanjung itu harum dan runtuh di pagi hari. Sebagaimana beliau yang tidak lama masa hidupnya tapi sangat membawa manfaat bagi sesama. Tanjung artinya daratan yang lain dari yang lain, menjorok ke lautan. Lautan sebagai simbol samudera ilmu, Bahrul Ilm. Beliau menjadi pintu bagi kita kepada Mbah Nun, sehingga beliau juga memenuhi rahasia yang terkandung dalam kedua konsep Tanjung tadi, baik bunga maupun daratan yang menjorok ke samudera ilmu. Dan semuanya bermuara pada wicaksono, kebijaksanaan, sehingga meskipun beliau singkat hidupnya di dunia bersama-sama dengan kita, namun usia ruhani beliau sangat sepuh, sangat wicaksono, dan perjumpaan saya yang singkat pun dapat membawa manfaat yang banyak sekali. Saya belajar banyak kebijaksanaan dari beliau. Kita semua berharap dapat segera meneladani dan melanjutkan perjuangan beliau, dan kelak kembali berkumpul dengan beliau, dengan saudara-saudara di Kenduri Cinta dan Maiyah, dan para beliau-beliau sesepuh kita semua. Selamat jalan Kang Mas Gandhi. Kita semua turut mendoakan dan akan melanjutkan perjuangan panjenengan. Matur sembah nuwun. Dia ujian, tiap dia wawancara apapun selalu bilang, "Mah, aku masuk wawancara." Saya masuk ke kamar ngaji. Begitu dia selesai, "Mah, aku selesai." Ibu keluar dari kamar. Aku akhirnya bilang, "Mah, aku lulus." Setiap dia pindah kantor, dia wawancara selalu, "Mah, aku wawancara. Aku tes jam sekian, saya nggak mau pergi. Ya nanti kabari Kak ya." Dia jam 9, "Mah, aku jam 9 aku masuk ya." Ya, Mama masuk kamar juga ngaji. Dia selesai, bilang ngaji juga. Selesai juga ngajinya. Itu terus dilakukan, jadi dia dari kantor ke kantor dengan mudahnya diiniin. Terus kemarin yang terakhir, aduh yang ini yang saya Mama nggak bisa ceritain banyak ya. Malam minggu dia nginep di Yasmin. Terus pagi, "Ma, aku bikinin tortilla." Ya udah dibikinin, dimasakin. Terus jam 9 ya Ci ya. Jam 9 ngajak pergi. "Ayo loh Ma, pergi bikin apa? Kursi roda." Begitu sampai kursi roda, saya disuruh nyoba, disuruh ini, disuruh ini. "Ayo pilih aja yang murah Kak, yang ini enggak Mama, nanti Mama berat. Angkatlah coba berat. Kalau yang kecil Mama bisa lipat, bisa masuk mobil, Mama bisa ini, bisa nyetir mobil sendiri, bisa ke mall sendiri, jalan sendiri, itu serba sendiri." Sampai habis itu ya udah, kalau saya bilang, Cik boleh nggak ini Kakak beliin Mama kok yang mahal?" "Nggak apa-apa Ma," kata mantu saya ini. "Nggak apa-apa Ma, beli aja." Dibeli, akhirnya habis dari Meruya, pergilah kami ke Eyan. Ke Eyan, dia sibuk sekali. "Mama ini caranya begini, nanti masuk lift itu mundur, nanti maju." Itu nggak nyangka sama sekali, dia gembira banget. Ternyata video-video yang saya itu dikirim ke Mbak Nufia semua. Dikirimkan Mbak Nufia, saya tahunya dari Mbak Nufia waktu sini.
dia nunjukkan ini Bu, Mas Gandhi itu update, ternyata dia pengen beliin saya dari dulu supaya mamaku bisa jalan sendiri, tidak ini gitu, tidak duduk aja kan. Kalau jalan sedikit kan sakit. Nah itulah Gandhi pas mau pulang dari Yasmin, dia bilang, "Ma, ini nanti kalau nggak dipakai dimatiin lampunya ini." Kirain saya nggak apa-apa, orang happy banget ya.